pemirsa, balik lagi nih barengan sama Syara Ayu di KBP Talk. Sehat-sehat hari ini? Sehat dong, harus. Balik lagi nih, hari ini Syara berada di salah satu tempat di Kota Baru Parahyangan yang pastinya mandiri, madani, dan alami. Wah, ngomong-ngomong tentang sehat, kayaknya di sini banyak juga pemirsa KBP Talk yang jadi runners. Ayo, memang sih kalau misalnya kita ngomongin tentang lari, ini adalah satu olahraga yang bisa dilakukan oleh semua umur dan bisa dilakukan kapan saja. Tapi yang jelas ini juga marak banget di masyarakat sehingga banyak sekali rangkaian acara, event-event, bahkan komunitas-komunitas yang memang sengaja untuk bisa memberikan fasilitas kepada para runners. Ada yang jadi runners? Ada? Oke deh. Karena ngomongin tentang lari hari ini, ngomongin juga tentang para komunitas-komunitas yang kita sebut dengan runners. Hari ini Syara nggak sendirian. Pemirsa KBP Talk, Syara sudah kedatangan 2 orang runners yang akan ngobrol-ngobrol tentang Kota Baru Parahyangan dan runners. Yuk langsung kenalan. Hai. Halo. Kalau sama runners gini gak sih? Enggak juga sih. Oh enggak juga ya, gini Biasa dong. aja. Oh, oke. Nah, selamat pagi nih. Selamat pagi. Mumpung barengan sama pemirsa di KBP Talk, kita boleh kenalan dong. Ini dari Keceran dan dari para runners. Tuh, kenalan yuk. Hai. Dari Keceran. Siapa namanya nih Kak? Kenalin dong. Saya Gali, kaptennya dari Keceran. Kapten Keceran. Kalau Kakak? Kalau saya Abi, kaptennya dari Parahyangan. Emang panggilannya harus kapten? Ya itu sebenarnya harus ada yang mimpin juga kan di komunitas. Jadi kalau nggak ada yang mimpin nanti siapa yang ngegerakin? Iya Kalau betul bukan juga, kita. nggak Bener mungkin. kan? Cakep. Ngobrolin tentang runners nih. Sebelum kita ngomongin juga tentang komunitasnya, saya penasaran. Kalau sekarang tuh beneran deh, orang-orang kayaknya pada suka banget jadi runners. Ya nggak sih, Kak Gali? Betul banget. Makin kesini, makin dari tahun ke tahun tuh runners makin banyak. Sampai sekarang tuh yang baru-baru yang nyubi-nyubi lebih apa ya, lebih excited untuk ikutan event-event juga, untuk ikutan yang 5K atau ikutan komunitas gitu. Oke. Bukan hanya itu, kalau menurut saya kayak banyak juga para artis-artis ya Nah, yang betul. jadi apa namanya role model orang-orang itu Influencer. juga pada ikutan. Yang tadinya nggak pernah lari, tiba-tiba lari dan Tiba-tiba benar-benar. pada lari. Dan emang menyenangkan lari itu. Menyenangkan, mungkin bisa mengobati mungkin stres atau mungkin Ini mengobati. ngomongin aku Oh, kayaknya. oke. Kayak mungkin kita udah seharian atau udah dalam 1 minggu kita udah kerja lelah dan lain-lain, mungkin salah satu obatnya adalah untuk mereflekskan tubuh kita ya udah dengan berlari, karena Iya olahraga berlari ya mungkin olahraga yang paling murah katanya. Katanya. Tapi bener sih. Maksudnya bisa dilakukan di mana aja ya nggak sih Kak? Bisa, benar-benar. Betul, apalagi lari itu kan di penelitian itu kan ini Penelitian, udah mulai serius nih penelitian. penelitian. di Oke. penelitian itu udah benar-benar menunjukkan bahwa pada saat kita berlari itu benar-benar memunculkan hormon endorfin namanya. Nah, betul. Dan yang namanya hormon endorfin itu adalah hormon-hormon yang biasa muncul pada saat kita happy. Dan itu juga sekaligus painkiller. Betul. That's why Betul. berlari itu selain olahraga fisik benar-benar bisa ngobatin mental. Betul banget. Kalau gitu aku lari dulu ya. Oke. Oh ya jangan dong. Oke. Kak Gali, Kak Abi, kalau misalnya ngobrolin tentang runners, ini kan ada banyak banget komunitas-komunitasnya Betul. nih. Boleh sedikit cerita nih, Keceran itu komunitasnya berapa orang terus gimana sih? Oke. Keceran itu sebenarnya kita didirikan pas lagi pandemi gitu. Oke. Nah, jadi pas pandemi ketika komunitas lari di Bandung mulai tidak melakukan aktivitas lari, saya dan beberapa dengan teman justru lari itu tidak stuck berhenti, justru kita makin semangat untuk berlari karena pada saat 2019an itu kita termasuk newbie dan udah nyemplung. Ketika udah nyemplung tuh gimana sih kita nggak bisa nahan untuk ngeberhentiin hobi kita sebagai pelari. Nah terus dari situ beriring dengan waktu dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai sekarang mau ke 4 tahun, akhirnya kita mengukuhkan untuk menjadi komunitas karena udah mulai banyak followers yang ngikutin Keceran. Nah Keceran sendiri sebenarnya bukan arti secara harfiah kece atau keren. Jadi sebenarnya keluarga cemararan. Oh, Jadi, padahal tadi gue kece. gue kece namanya gitu kan. Cuman beriring dengan waktu ya bolehlah, itu bonus lah. Keluarga Kece. Cemararan. Iya, keluarga Cemararan. Karena di keluarga Cemararan itu sendiri segmennya itu dari anak muda, dari SD, SMP, SMA, kuliah, sampai yang kakek, nenek juga ada. Jadi semua umur bisa ikutan yang namanya Keceran. Betul, boleh. Nah kalau boleh tahu nih domisilinya gimana nih?
domisilinya sebenarnya di Bandung Kota ya. Bandung Kota. Dulu tuh kita base campnya ada di salah satu kafe di Bandung, tapi setelah kita mulai banyakan tuh kafe-kafe di Bandung malah minta atau invite ke Ceran untuk kunjungin setiap Sabtunya. Jadi kita setiap hari Sabtu atau hari Minggu ataupun hari Selasa netral itu pindah-pindah. Tadi habis lari, berhenti di mana gitu? Enggak, kita tikumnya di kafe Oh, beda-beda. tikum Saat poin. Jadi nanti setiap hari Sabtu pasti rutenya bakal berubah. Jadi nggak bosan buat lari. Cakep, Gitu. cakep. Terus kalau ngobrol tentang programnya sendiri, kalau setiap hari Sabtu itu ada fun run-nya itu Sabtu lari santai, itu buat orang-orang pemula atau newbie yang baru mau join komunitas atau mau coba-coba lari. Kalau misalkan hari Minggu itu kita ada long run, itu dari 10, 15, 20, 25, 30 sampai 35. Aku ketawa karena Oke. 35 kilo. Nah, tapi sebenarnya itu nggak harus semua ngikutin sampai 35. Kalau misalkan ada teman-teman yang nggak kuat, boleh melipir balik kanan. Tergantung kemampuan setiap lari, karena kita nggak bisa nyamain fisik atau kondisi sama pelari. Nah, yang hari Selasa itu kita ada netrannya. Selasa netran itu setelah habis sholat maghrib, setengah 7 jam 7 baru start. Itu pun sama Selasa malam lari santai. Kenapa ada santainya? Supaya teman-teman yang baru mulai join itu tertarik. Gitu. Terus yang hari Rabunya kita ada strength training di Pajajaran bareng Coach Fitri, Coach Novan, Coach Yana, itu bareng Duraki. Cakep banget ya. Gitu. Seru. Nah, kalau tadi udah ngobrolin tentang keceran, nah sekarang balik. Parah runners, teng. Kalau para runner sendiri langsung Aku juga nggak mau kalah. Yang kayaknya aku juga harus bawa deh. Promosi tag keceran. IG-nya apa? Para runners. Oke. Belum disuruh kasih tahu IG, kasih tahu IG boleh bebas. By the way, para runners gimana nih para runners? Kalau para runners ini kan kalau tadi di Kota Bandung. Kalau para runners sendiri gimana? Kalau para runners, base-nya ya di Kota Baru Parahyangan Kota di Baru sini. Parahyangan. Jadi memang dimulai dari para tetangga yang sama-sama suka sepeda, tiba-tiba pengen nyoba nih lari. Akhirnya udah kita lari, lama-lama ya udah bikin klub. Dan awalnya kita pengen cari nama yang benar-benar unik ya, karena biar ear catchy juga gitu kan. Dan karena juga kita tadinya mau cari yang namanya para runners gitu. Ternyata udah ada yang pakai. Jadi kita pilih apa ya gitu, ya udahlah parah aja deh. Akhirnya parah means Parahyangan. Bukan parah lo, bukan kan? Bukan, tapi emang pada parah sih. Larinya parah, ya kan, belanjanya parah, ya kan, Serunya juga parah kayaknya. Lihat ada sepatu baru parah. Pokoknya parah lah, dibeliin aja semuanya ya. Tapi ya karena memang perkembangannya juga semakin lama semakin kok tiba-tiba rame, akhirnya ya parah runners itu bukan hanya means Parahyangan runners, tapi singkatan play and run always happy. Jadi parah play and run always happy. Jadi kita suka main-main sama lari. Cakep. Tahun berapa tuh mulai dibikin? Tahun berapa? Honestly kita baru didirikan tanggal 17 Agustus 2023. Merdeka. Ya, jadi ulang tahunnya benar-benar pada saat dirayain sama semua orang Indonesia. Ya betul. Dan kita punya program ya, programnya itu untuk Selasa dan Kamis itu sore hari, itu buat orang-orang yang bekerja, yang tidak punya waktu dari pagi sampai dengan sore, kita start jam 5, jam 6 sore. Ya. Tapi kita juga ada rutin hari Sabtu, itu kita long run. Long run itu larinya panjang ya, minimum 15 km. Rata-rata sih pada lari 21 km dan larinya seputaran Kota Baru Parahyangan ya, spot-spotnya bagus. Terus kalau untuk minggu kita ada 2 event, ada 2 acara ya. Acaranya kadang-kadang kita mengadakan fun run juga, kadang-kadang kita mengadakan training session. Jadi ada training session, jadi lari itu gak sembarang lari aja. Banyak orang-orang baru yang memaksakan lari yang akhirnya cedera. Nah, ya itu betul. Belum tahu sepatunya mesti kayak gimana, belum tahu running formnya seperti apa, pernafasannya kayak gimana. Jadi nggak sebatas lari aja. Dan kita di sini benar-benar menyediakan juga coach, yang coachnya itu memang mantan atlet SEA Games. Ya. Ngomongin aku ya? Mungkin ya. Jadi siapa boleh disebutin? Jadi namanya Coach Farel ya, Farel Octaviani.
Jadi kalau Kak Sarah mau ikutan, ikutan. Kita bareng-bareng. Semuanya juga di sini banyak yang baru. Jadi nggak semuanya atlet. Walaupun memang ternyata di Kota Baru ini ada juga orang-orang yang ikut World Major Marathon. Jadi pada saat kita kumpul, awalnya tuh yang lain nggak takut gabung parah runners, larinya pada parah, ya kan? Pada cepet-cepet gitu kan? Ternyata enggak. Pada saat kita adain fun run, kita adain training session, akhirnya semua pada mau gabung. Dan alhamdulillah rata-rata peserta yang hadir 50-60 peserta itu rame banget. Parah banget. Ya. Dan umurnya itu juga memang bervariatif. 40 tahun ke bawah sampai 40 tahun ke atas ada. Karena age is just a number. Ya. Kembali ada yang namanya fitness age. Ya, ada fitness age. Belum tentu nih tubuh kita sekarang umurnya 40 tahun, tapi fitness age-nya bisa jadi 18-30 tahun. Iya. Makanya lari. Lari dong. Jadi mau ikutan? Mau. Bener ya? Semangat banget nih mau. Okay. By the way, kalau misalnya tadi ngelihat ya ini kan banyak banget aktivitasnya, termasuk salah satunya tuh ada kalau buat pemula ini ada 5K. Ini tadi juga ada acara yang kece banget ya di Kota Baru. Abis fun run katanya. Betul. Mantap. Kalau Sarah boleh tahu nih, apa sih bedanya fun run sama lari beneran gitu? Ada bedanya nggak sih? Sebenarnya nggak ada bedanya sih, lebih ke kebutuhan aja sih. Oke. Karena setiap orang punya visi, kondisi dan masing-masing. Karena ada beberapa pelari itu yang nyamannya hanya di 5K aja. Ada juga yang pengen naik level 10, 21, 42. Karena itu balik lagi ke ketujuan orang-orang. Apakah mereka menjadi atlet ataukah hanya jadi runners happy aja atau lebih sebutannya rekreasional ya. Rekreasional gitu. Kalau jadi Kaceran sendiri sebenarnya lebih ke rekreasional sih. Kalaupun atlet belum menelurkan atlet. Balik lagi ke tujuannya, yang penting kita bisa merilis ya segala-galanya. Iya, itu kali ya. Lebih sehat lebih. Nah, ngobrolin tentang Kota Baru Parahyangan dan biasanya para runners tuh suka banget katanya lari di sini. Boleh tahu nggak nih, kenapa sih yang bikin para runners tuh tertarik buat lari di Kota Baru Parahyangan? Mungkin dari para runners. Saya pribadi adalah pindahan dari Surabaya. Di Surabaya kebetulan cuacanya panas, jadi kalau lari itu mesti malam hari. Tapi di sini cuacanya sangat mendukung banget. Pertama, ditambah kontur jalannya yang sangat bagus, baik buat pemula maupun buat atlet mau benar-benar berlatih, gitu kan. Jadi konturnya sangat bagus, ada konturnya nanjak, ada turunan, kemudian ada datar. Dan pada saat race, hal itulah yang juga dijalankan, dilatih ya. Dan tadi saya sedikit menanggapi untuk yang fun run ya. Kalau fun run menurut hemat saya sih karena kata funnya di depan ya, makanya larinya itu yang dikedepanin adalah happy-nya. Dan untuk lari happy itu harus berada dalam zona 2 maksimal. Zona 2 itu maksudnya? Zona lari itu ada pada saat lari ada kita mengenal yang namanya heart rate. Oke. Ya, heart rate itu detak jantung kita ini nggak boleh ngos-ngosan. Dan untuk nggak boleh ngos-ngosan itu harus berada di maksimal zona 2. Zona 2 itu kurang lebih 136 beat per menit. Oke. Jadi larinya nggak boleh ngos-ngosan. Jadi kalau pada saat fun run ngos-ngosan itu bukan fun. Benar. Tidak fun lagi. Oke. Jadi indikatornya tuh jangan ngos-ngosan ya? Jangan ngos-ngosan. Jadi indikator sebenarnya lebih bisa ngobrol. Lebih bisa ngobrol, betul. Fun. Kalau race, ya sudah jelas gak bisa ngobrol. Itu benar-benar harus nge-push sampai dengan beat per menitnya, heart rate-nya maksimal. Cocok tapi kan Kota Baru Parahyangan dipakai fun run? Cocok banget. Karena beberapa event juga sering diadain di sini kan. Beberapa ya, kemarin kan ada KBP Fun Run, ada urologi juga kan kemarin 5K sama 10K. Bahkan pernah waktu pandemi ya, Pokariran diadakan di sini. Oh iya, saya ikut di sini yang Seriusan? 21 event nasional besar Pokariran pernah diadakan di sini. Itulah kenapa kalau misalnya ngomongin tentang Kota Baru, nggak cuman emang cuacanya, udaranya, tempatnya, konturnya juga pas. Konturnya sangat pas banget. Jadi kayak race besar itu ada ya, seperti Borobudur Marathon yang elevasinya tinggi. Di sini kita bisa berlatih dari golf sampai dengan ke area Tarubawana. Ya. Itu memang lumayan ya. Itu lumayan. Pas buat latihan. Tapi pas banget buat latihan. Kalau ngomongin tentang kontur nih ya,
bagusnya nih kalau misalnya nanti pemirsa KBP Talk pengen jalan-jalan dan pengen running di sini, ini kemana aja nih yang pas buat kita buat latihan sebagai pemula nih? Nah, Oke, ini nih, kayaknya ini kalau yang tahu jalan-jalan di sini nih. Parah Kalau aku banget ya. tahunya cuma tanjakan, turunan. Karena kalau dari Keceran sendiri tuh mungkin ke sini tuh sebulan 2 kali atau sebulan sebulan 2 sekali. kali. Untuk teman-teman yang mau long run aja, teman-teman yang mau persiapan race, dari ke Pokari ataupun Borman ataupun race yang ada tanjakan turunan tuh pasti ininya di sini, start pointnya di sini. Dari obrolan tadi tuh aku menarik banget. Sebelum kita balik lagi ke jalannya, konturnya nih, aku penasaran. Emang bisa dipakai latihan di Kota Baru Parahyangan? Bisa, karena lebih mudah untuk kayak belajar tanjakan, turunan. Jadi kita bisa ngelup beberapa kali. Jadi kalau mau 10, 20 atau 42 kita ngelup berapa kali atau muter-muter di area KBP ini gitu. Latihannya memang harus ke tempat yang memang sesuai gitu ya. Iya, itu sebenarnya balik lagi ke tujuannya masing-masing. Ada yang kadang ada juga yang cuma pengen di kotaan aja, yang datar-datar aja. Ada juga yang pengen yang ada tanjakan sama turunannya sih. Si konturnya pas banget itu. Betul. Kalau yang tahu Tahu ini makanya Memang perlu nanya sama warlock. warga Ya. lokal paling bener nih ya. Warlock Betul. ya, warga lokal. Jadi kembali lagi kalau memang tujuannya adalah ini untuk lari rekreasional atau para pemula, disarankan jalurnya adalah jalur datar. Oke. Dan jalur datar itu di seputar IKEA sama Kopinako itu cocok banget ya. datar. Tapi kalau memang mau serius itu kita bisa langsung dari arah IKEA lanjut ke melewati lorong Tarubawana dengan Grenayapati, lanjut lagi itu ada jembatan turunan, kemudian naik lagi sampai ke arah golf. Ke arah golf pun bisa belok kiri dulu, baru ke kanan ke golfnya, kemudian balik lagi. Kemarin aja saya baru lari 42 kilo. Baru banget. Jadi ini masih benar-benar gemeteran kaki. Iya kan? Dan itu baru virgin. Ini virgin. Baru virgin. Serius? Baru Oke. virgin. Jadi selama Di setahun event belum. selama setahun kemarin saya pribadi benar-benar baru nyelesain Oke. 21 kilo aja. Oke. Belum pernah. Oke. Nah, karena kebetulan tahun depan memang banyak event full maratonnya, jadi pengen coba break in dan kemarin coba break in. Dan itu kita sampai ke golf 2 kali. You did it, brother. Alhamdulillah. Itu sendiri atau ditemenin? Ditemenin. Atau Jadi temenin? kita benar-benar pada saat mau lari dan mau break in juga kita publish di grup ya. Ayo yang mau ikut. Dan kita benar-benar alhamdulillah ada ini ya, ada teman kita, tim kita juga yang nyiapin water station. Tapi water stationnya Keliling water station pakai- berjalan. Berjalan pakai sepeda gitu. Pakai mobil wuling oke. kuning, Oh, nggak oke. boleh sebut merek. Ya. Oke. Di belakangnya tuh udah ada lengkap semuanya, minuman, Pokari, kemudian Baju pisang, segala macam, baju ganti, dan yang paling utama itu benar-benar spray. Spray, benar. Spray. Karena 42 kilo. 42. Cakep loh. Dan itu bisa diputerin 42 kilo itu cuma di Kota Baru Parahyangan. Bisa. Bisa banget. Bisa. Kalau para runners kan ini setiap harinya memang ada di sini. Nah, kalau Keceran karena sebulan sekali nih. Spot paling suka banget kalau misalnya lari di Kota Baru Parahyangan di mana? Sebenarnya kalau spotnya, aku belum bisa nyebutin nama-nama di area sini karena nggak Apa? tahu ya. Cuman kalau titik kumpulnya deket IKEA aja. Itu udah paling pas. Ya, jadi udah kita muter-muter aja di sini. Nggak ada yang cocok di area-area mana, semua pasti dilibas gitu. Nggak mungkin enggak. Kalau dari para runners kan karena ya warlock ya. Warlock. Spot paling suka di mana nih kalau lari? Spot paling suka sih kalau Untuk yang fun run-nya dulu, terus untuk yang Oke, long run-nya kalau dulu. untuk yang fun run sih saya lebih suka sih betul di area IKEA sama area lorong ini ya, area lorong Tarubawana dan Grenayapati. Jadi kalau lari di sana, saya imagine kalau misalnya di foto itu kayak modern urban life. Oke, ya. Keren banget. Benar, ya? benar. Tapi emang bener ya. Keren. Nah, sebenarnya kalau dari saya pribadi mungkin KBP itu udah jadi kayak tempat wisata lari sebenarnya. Wisata. Ya, bener ya? lari. Orang-orang tuh satu tujuan selain lari adalah foto. Gitu. Bener. Memberikan Karena asupan sini banyak kepada sosial fotografer, media. mungkin ada 10 ada nggak? Wah, banyak banget kalau Banyak fotografer ya. Ya Banyak udah, banget itu di sini. setelah lari kita jajan foto. Jajan foto bener. Jajan foto mungkin udah dari ini berapa sekian gitu. Jadi memang berawal dari konten run. Konten Konten run Gitu, jadi iya. fun run jadi berat Tapi 42. betul, jadi beneran. Hmm. Betul.
itu pun mungkin dari teman-teman yang sering post itu di mana di KBP, jadi semua jadi ngikut juga pada kesini juga dari Jadi, Bandung. Kalau ngobrolin tentang runners yang memang fun run, ini tuh kayak Kota Baru Parahyangan itu wajib banget dijelajahi sama runner gitu nggak sih? Iya sih, kayaknya harus. Iya. Sebenarnya kayak long run juga bisa disebut fun run, tergantung Padahal kita long run pace-nya. loh itu Iya, ya. bisa. Jadi tujuannya, jadi balik lagi tujuan kita long run-nya mau long run happy atau bener long run yang bener kita push sesuai PB-nya gitu. Long run fun atau long run race. gitu. Ah, Beda. itu. Beda. Tadi Gitu. ukurannya itu adalah kalau Ngos-ngosan. long run fun Mm-mm. itu heart rate-nya benar-benar harus rendah. Oke. Kalau tiba-tiba tinggi turunin lagi kecepatan. Selalu seperti itu. Indikatornya berarti ada di badan kita masing-masing ya. Masing-masing. Betul. Terus kalau misalnya kita mengadain long run fun, orang-orangnya pasti lebih banyak. Tapi kalau untuk long run race itu sedikit. Pasti lebih dikit. Karena mungkin 3 orang, 5 orang. Karena kan mereka ngejar PB ya, Heeh. gitu. Apa? Personal best. Personal best mereka masing-masing. Memecahkan waktu Jadi sebelumnya. kalau long run barengan kayak gitu, mereka nggak PB juga nggak apa-apa. Yang penting foto banyak. Foto banyak dan seserian banyak ya, gitu. ditawa-tawa banyak ya. Iya. Jadi kita ada lucu-lucuan nih, Lucu-lucuan. PB. PB itu personal best ya. Atau Mengalahkan performa waktu kita lari sebelumnya. nah, Cuman kalau nggak bisa kita tetap PB juga. PB juga. Artinya foto banyak. Nah, gitu. Ini kalau ngobrol sama runners nggak cuma Nah, lari-larian tapi bener-bener fun ya. fun. P-nya itu fotonya banyak. Foto banyak. Seru. Nah, ngomongin tentang seputaran Kota Baru Parahyangan lagi nih. Aku sih kayaknya kebayang kalau jadi runners yang pertama harus di capture nih dan ada di sosial media adalah lari di jembatan yang Kota Baru Parahyangan yang kuning itu loh. Oh Iya iya. nggak sih? Jembatan Ariel. Tapi emang banyak yang mengabadikan foto di daerah-daerah situ ya. Banyak, ada beberapa juga di situ, tetapi memang karena kayaknya memang tidak semua fotografer bisa stay di situ. Iya, Ya. pindah-pindah. Mungkin kalau personal foto mungkin bisa, tetapi kalau fotografer itu bolehnya di standby itu berada di area setelah jembatan Tarubawana ke sebelah sana. Jadi ke arah golf baru mereka boleh untuk ambil Mungkin take. banyak lalu lintas ini ya apa? Kendaraan. Ya, karena banyak yang sembarangan juga. Seru nih. Mungkin di sini pemirsa KBP Talk juga penasaran nih gimana sih caranya kalau misalnya kita pengen gabung di Keceran sama para runners itu gimana sih caranya Ini nih? kibarin lagi nih. Kibarin lagi, Oke, kibarin lagi nih. Kibarin lagi. Oke, kalau Kibarin mau lagi gabung nih. di Keceran, nama Instagramnya @keceran. Jadi sesuai namanya Keceran aja, Keceran. Ya. Kalau mau gabung di Parah Runners ya tinggal ini aja gabung aja di Parah Instagramnya Parah Runners. Oke. Di situ ada link WhatsApp. Nggak ada syarat dan ketentuan, tinggal masuk dan lari aja. Join. Oke. Yang penting lari. Dan kita yang namanya klub lari itu ya semuanya saling bersahabat. Ya, Tidak ada kita Benar. eksklusivitas Nggak tuh nggak ada. nggak ada. Jadi ada yang membernya Parah Runners yang ada di Kece. Ya, Ada- di Kece, ada di Kece Kepala, Parah Runners juga. gitu. That's why kita benar-benar kalau gabung larinya enak. Yang penting apa? Lari enak, teknik kita bareng-bareng belajar, banyak teman, banyak kolega Betul, ya kan. betul. Ketemu jodoh kan bisa. Betul. Dan ketawa-ketawa bareng. Ketawa bareng. Nah, itu. Terus juga sebenarnya kan dari tahun ke tahun di Bandung juga banyak komunitas-komunitas baru. Itu kita bukan menjadi saingan tapi saling support. Saling support. Karena punya segmennya sendiri-sendiri. Kecerannya tadi keluarga, terus Parahana yang di Parahana. Mungkin ada beberapa komunitas yang anak muda aja, ada yang dari apa gitu. Jadi masing-masing punya segmentasinya sendiri-sendiri. Gitu. Ini nih Jadi tidak ada persaingan. tidak Nggak ada. persaingan Yang penting lari enak. Yang penting lari anak. dan menyenangkan. Dan menyenangkan. Dan menyenangkan seperti Pak. Play and run always happy. Keceran, we run together. Ah. Masuk kan? Cara Ayu yang akan bergabung. Ayo. Tapi ngomongin tentang lari nih, mungkin sedikit aja dikasih tips and trick kepada pemirsa yang mungkin kayak Syara pengen jadi pemula banget nih, beginner banget. Apa sih yang harus disiapin? Oke, yang harus disiapin adalah satu, niatnya dulu. Kedua, diusahain sih sebenarnya kalau pengen lebih cepat kita mengenal lari, masuklah komunitas supaya Oke. nanti dapat info dari kanan kiri kan. Tiga, kalau misalnya mau latihan sendiri atau lari sendiri ya bangun lebih pagi langsung mandi. Karena kalau misalkan kita bangun terus masih dalam keadaan di tempat tidur kan suka mager, selimutan lagi kan. Langsung mandi, langsung pakai sepatu, langsung lari. Itu aja sih sebenarnya tipsnya, nggak terlalu yang muluk-muluk, tapi ini yang buat
menurut saya versi saya untuk yang pemula banget gitu. Karena awalnya memang niatnya yang susah ya kadang-kadang. Dan konsistensi yang susah kayaknya. Iya, mungkin tambahan dari para runners. Betul, kalau dari saya sih kita harus memaksakan diri Memaksakan diri benar. karena ada peribahasa bilang ya, sukses itu harus dipaksa karena Betul. miskin itu otomatis. Ya. Jadi saya pribadi punya pengalaman kenapa tiba-tiba jadi serius itu dari awal kita benar-benar langsung daftar cari pelatih, ya kan, masuk Ya. komunitas, udah gitu daftar res-res, jadi lomba-lomba daftar. Ya. Nah kalau lomba udah daftar kita mesti tanggung jawab kan, mau Betul. tidak mau ya kita bangun tidur Betul. lebih cepat, kemudian lari dan gabung komunitas sih, karena dari komunitas banyak banget kita dapat Informasi. insight, masukan, Masukan info-info udah gitu penting. dibangunin, benar. dibangunin, Kalau ikut komunitas tuh suka dibangunin. Iya. dibangunin. Lo kemana yuk buruan lari, Betul, ya kan? betul. Jadi ada pengingatnya ya. kalau Ada ada pengingat. komunitas. Udah gitu, udah mencapai target tertentu di keproki, gitu ya. Aduh selamat ya, selamat. Itu tuh happy banget gitu. Iya sih, happy ya. Sukses yang paling tinggi itu apa? Bahagia. Sehat. Iya sih. Sehat dan bahagia. Percuma orang punya banyak duit tapi gak sehat. Benar. Dan dengan adanya komunitas kita menemukan teman-teman yang sangat terbaik. Kenapa? Karena semua teman-teman itu peduli sama kesehatan kita. Karena yang namanya runners pasti ujung-ujungnya Iya. gue harus sehat ya. nggak sih? Dan saling suka ini juga, saling ngingetin juga. Kalau misalkan ada long run nih sendirian kayak kemarin ada teman kita long run sendirian tuh, ya minimal 2 orang lah biar nanti ada yang nemenin, tuh ada sesuatu hal terjadi kan bisa ada yang infoin lah gitu. Seru ya kalau misalnya ikut komunitas. Jadi artinya kalau misalnya nih pemirsa KBP Talk yang pengen jadi pemula, gabung aja. Dan jangan lupa 5K juga bisa dong buat pemula. Boleh. Bisa. Bisa banget. Nah, sekarang ajakin dong pemirsa Ajakin KBP lagi terus, ajakin buat lagi. lari sekarang buat lari. Oke. Kasih semangat buat pemirsa KBP Talk buat semangat terus berolahraga dan bisa ikutan lari nih. Oke, diwajarkan aja sama Guys, yang namanya sukses paling tinggi itu adalah kesehatan. Karena percuma lu sukses, lu punya banyak duit tapi sakit-sakitan lu kagak bisa bener-bener nikmatin. So, sekarang udah gak zamannya lagi flexing-flexing, punya mobil mewah, punya apa. Betul. Yang penting flexingnya apa? Lu lari, lu sehat, ya. Ayo, Oke. jangan mager, segera lari. Segera lari. Sama aku pun dong. sama kayak teman-teman di Pak Runner atau Asara. Pokoknya lari harus diniatkan dari sekarang juga, dari kita sendiri untuk kesehatan diri kita sendiri dan untuk keluarga sih, karena memang kesehatan bagian dari iman. Benar juga. Ya lagi, Kak Gali, Kak Abi, makasih loh ngobrol-ngobrol Oke, kita seru banget. seru banget Dan hari waktunya ini. setelah ini kayaknya aku akan ikut gabung dan juga Langsung akan- lari 10 kali ini untuk di tren. gawat nih. Lagi terima kasih banyak keceran para Oke. runners. Sehat selalu, selalu Sama-sama. menginspirasi ya. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank By you. the way, Thank you. kita juga mau ngajakin nih untuk para pemirsa KBP Talk yang pengen jadi runners atau pemula, gak usah khawatir, datang aja ke Kota Baru Parahyangan buat cobain gimana sih kontur jalannya yang katanya cocok untuk pemula, cocok juga yang bener-bener pengen race beneran. Jadi langsung datang ke Kota Baru Parahyangan, nikmati suasananya, nikmati juga begitu indahnya pemandangan dan nikmati cuaca serta udara yang segar. Yeay. See you on the road. See you on the road. Kayaknya Sarah harus pamit. See you Kita on the ketemu road. lagi di episode selanjutnya. Ini barengan sama runnersnya udah. Waktunya Sarah bakalan di training bentar lagi ya. Pemirsa KBP Talk. Sampai ketemu lagi di episode Lari, selanjutnya. lari, lari. Bye-bye.